alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan berkat kudrah dan ibadah Allah, alhamdulillah di malam yang penuh berkah ini Allah masih memberikan kita kesempatan, Allah masih memberikan kita kesehatan, umur panjang, sehingga kita bisa berkumpul di majelis ilmu yang insya Allah sesaat lagi kita akan sama-sama menyimak, atau mungkin kita bisa sebut dengan istilah ngaji bareng, yang insya Allah akan dipimpin oleh Ustaz Kohdenis dari Bogor. Yang kami hormati kepada seluruh ayahanda kami, kepada seluruh ibunda-ibunda kami yang alhamdulillah di malam yang berbahagia ini bisa sama-sama berkumpul di tempat yang mulia ini. Yang kami hormati juga kepada istimewa kepada guru kita bersama, yaitu Kohdenis yang insya Allah beliau sedang melakukan safari dakwah di Aceh. Jadi insya Allah ini di Masjid Raya mungkin titik yang H-1 ya, karena titik terakhir beliau insya Allah di besok di kampus di AAC Dayat Daud bersama mahasiswa-mahasiswi Universitas Syekh Kuala. Jadi alhamdulillah sebuah kehormatan bagi kita bersama Kohdenis bisa berkesempatan hadir ke sini, bisa bersilaturahmi dengan kita bersama. Jadi kami atas nama Dipti Peduli Aceh bekerja sama dengan pengurus remaja Masjid Raya Baitur Rahman Aceh dan juga sangat disupport penuh oleh pengurus Masjid Raya Baitur Rahman. Alhamdulillah kita sama-sama menghadirkan Kohdenis untuk sama-sama safari di Masjid Raya Baitur Rahman Aceh. Maka dari itu kami sama-sama mengajak seluruh para hadirin dan para jemaah untuk sama-sama menyimak, sama-sama mengambil berkah, sama-sama mengambil hikmah dari semua materi-materi yang insya Allah akan kita dengarkan sesaat lagi bersama guru kita Ustaz Kohdenis dari Bogor. Maka dari itu kami mengucapkan dan juga kami mengajak seluruh para jamaah untuk sama-sama ikut andil berpartisipasi dalam program mendukung ataupun aksi solidaritas kita untuk saudara-saudara kita di Palestina. Mungkin dari ini yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf dan terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih sama-sama kita haturkan kepada Ustaz Asbah selaku Kepala Kantor Darut Tauhid Peduli Aceh atas sambutan yang sudah disampaikan. Selanjutnya mari sama-sama kita dengarkan sambutan oleh Imam Besar Masjid Raya Baitur Rahman kepada yang terhormat Profesor Dr. Tengku Haji Azman Ismail MA. Kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang saya muliakan, salah seorang ceramah yang sedang kenal-kenalnya di Indonesia, Ustaz Kohdenis. Beliau pernah belajar pada Ustaz A. Hakim. Jadi ilmunya gak banyak dan pernah hidup di Thailand. Kalau kita hidup di Thailand, kita merupakan jadi manusia-manusia yang terkenal. Tapi beliau justru berbalik, jadi manusia yang baik sekarang. Dan sebentar lagi kita akan mendengarkan ceramah. Jadi saya
ucapkan terima kasih kepada remaja masjid dan bekerjasama dengan Darut Tauhid untuk mengadakan ceramah agama dan membantu saudara-saudara kita yang ada di Gaza. Orang Yahudi tidak bisa dipercaya. Begitu Nabi Muhammad SAW berhijrah ke Madinah, beliau membuat Sahifatul Madinah, Jangkar Madinah. Salah nanti berhijrah. Salah satu isi dari Sahifatul Madinah, orang Yahudi dan orang Islam bekerja sama melawan musuh-musuh yang akan menyerang kota Madinah. Tetapi ketika perang Ahzab, perang Khandaq, jumlah musuh 10.000 orang ingin menghabiskan Nabi Muhammad dan pengikut-pengikutnya. Dan Nabi Muhammad hanya ada orang yang membantu dia, orang Muslim sebanyak 3.000 melawan 10.000 habis. Madinah sudah dikepung. Al-Quran menggambarkan A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ja'ukum, mereka datang kepada kamu min fawqikum, dari sebelah atas kamu, sebelah utara, wa min asfala minkum, dari timur, dari barat. Jadi orang semua sudah datang dari timur dan barat mendukung kota Madinah. Bagaimana kejadian orang Islam? Zabatil awsal, mata mereka sudah berkunang-kunang, dan habis terkam oleh 10.000. Wa balagati qulubul qalqum, hati sudah sampai ke tenggorokan. Itulah keadaannya, dan sangat panik. Watazunnuna billahi dzununa, nah mereka berkata Allah ini akan membuat apa? Allah akan membuat apa? Jadi paniknya kaum muslimin saat dikepung oleh orang musyrikin. Sekarang Gaza itu keadaannya begitu juga. Perang Ahzab, akhirnya turunlah bantuan Allah, berubah halilintar, berubah angin kencang. Abu Sufyan sebagai komandan perang katakan, saya tidak sanggup lagi, saya pulang. Kalau komandan sudah pulang, semuanya pulang. Kemenangan orang Islam. Kita mendoakan semoga orang Gaza menang, dan nanti kita akan mendengarkan ceramah Islam. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sama-sama kita haturkan atas sambutan Profesor Dr. Tengku Haji Azman Ismail MA yang sudah memberikan sambutannya. Semoga syafaat dan berkah beliau untuk kita semua dengan diiringi menara masjid. Selanjutnya, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan dipimpin oleh Ustaz Fakhruddin Ilza. Kepada Ustaz, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. Terima kasih sama-sama kita haturkan kepada Ustaz Fadil. Semoga doa yang sudah kita panjatkan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan niat kita menjadi ladang pahala. Amin 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 ya rabbal alamin. Update dari data Kemenkes Gaza untuk hari ini, 11.788 orang syahid pada hari ini. 4.506 diantaranya anak-anak. Update data terbaru pada 10 November 2023. Selanjutnya, yaitu mendengarkan kajian dakwah atau safari dakwah dengan tema kecintaan kepada Allah dan kecintaan kepada tanah Palestina. Mari sama-sama ini kita sambut. Kami minta kesediaan dengan segala hormat Ustaz Koh Denis Lim. Kami persilakan waktu dan tempat. Baik, bismillah, di sini sebentar ya. Baik, di sini dibuka dulu dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq wa liyuzhirahu 'alad dini kullih. Segala puji hanya kepada Allah. Atas nikmatnya kita bisa berkumpul sama-sama mengingat Allah. Kita tahu di belahan dunia yang lain mungkin ada yang sedang berbuat hal yang Allah tak suka, tapi alhamdulillah bisa kumpul di sini, bertemunya dengan di tempat yang baik, kegiatan yang baik, bahkan bersama orang-orang baik. Alhamdulillah, semoga ini jadi wasilah kita pulang kepada Allah dalam keadaan yang baik, husnul khatimah. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan semoga Allah sambungkan kita istiqomah dalam mengikuti sunnahnya. Salam takzim kami kepada para asatidz, adik ulama, kiai, tokoh masyarakat, adik bapak profesor, para imam masjid, dan seluruh jemaah yang hadir. Terima kasih diizinkan ngaji bareng di sini. Ini tidak bisa menyebutkan namanya satu persatu karena lebih penting dimuliakan Allah, bukan disebut oleh si Koko ya. Alhamdulillah si Koko mah begini aja. Biasa Koko kan jualan handphone ya. Nah, ini lebih enak ngaji ternyata daripada jualan. Alhamdulillah. Dan senang ketemu orang soleh itu nikmat yang luar biasa. Tadi baru juga ngobrol kenalan sama Pak Prof. Jadi diminta cerita. Kalau diingat lagi sekitar 7 tahun ke belakang,
karena baru pulang ke Indonesia 15 Maret 2017. Maka kumpulnya bukan di sini, kumpulnya dikelilingi sesama bandar judi yang lain di Taiwan. Di mejanya bukan Al-Quran, tapi minuman keras, buku, kopi, berapa nama narkoba. Meskipun selagi di sana saya nggak konsumsi narkoba sama sekali, tapi dengan segala macam kesalahan yang ada di sana, yang aslinya layak sekali Allah matikan diri ini di sana. Malam ini malah diizinkan berkumpul dengan hamba-hamba Allah di sini di bumi Serambi Mekah, di provinsi yang saya ketahui dan diyakini yang paling bertakwa insya Allah kepada Allah. Bahkan diizinkan bicara, apa modalnya, bisa apa. Tapi alhamdulillah kalau enaknya bicara tentang agama itu beda dengan bicara tentang selain agama. Contoh, kita ngobrol bisnis, misalkan menurut saya kan perusahaan Bapak baru bisa untung kalau pakai strategi seperti ini. Kata saya betul, kata orang lain belum tentu betul. Karena standarnya akal manusia bisa salah. Tapi kalau bicaranya tentang ini, agama, misalkan saya bicara orang Islam wajib sholat loh. Siapa yang tidak sependapat dan ingin membantah silakan angkat tangan. Alhamdulillah tidak. Karena yang datang dan yang disampaikan datang dari yang maha benar, Allah. Berarti tugas kita cuma memastikan yang bakal diucap pasti benar. Apa yang di dunia ini yang pasti benar? Yang ada di dalam Al-Quran atau dari hadis-hadis yang sahih. Lebih bagus lagi kalau sebelum disampaikan sudah diamalkan. Oh, nanti kalau salah bicara gimana? Kan di hadapannya orang soleh semua. Pasti dikoreksi. Nanti dihujat. Kan berbicara kayak gini bukan supaya dikagumi, supaya Allah suka aja. Apa artinya yang datang di sini kagum semua, tapi Allah benci? Lupa bahwa popularitas cuma alat untuk makin mudah mengenalkan Allah, tapi malah digunakan untuk mengenalkan diri sendiri. Celaka. Jangankan bicara salah di hadapan orang soleh, kita ketemu orang soleh datang bawa dosa, dirangkul, ya udah yuk sama-sama jadi baik. Gak mungkin diusir, beneran demi Allah. Ya, beneran soleh aja jadi baik. Makanya ketemu, datang ke sini, meskipun ada yang niatnya baru pertama kali ini ikut pengajian dan teman-temannya mencaci maki, Allah soalim, sok soleha, jawab. Datang ke masjid ngaji bukan tanda orang alim, tapi tanda pengen jadi alim. Baru juga pengen. Berhasil nggak tahu. Allah tolong berhasil, Allah nggak tolong, ya udah namanya juga hamba. Cuma disuruh nurut, takdir urusan Allah. Soleha, jawab, ngaji bukan tanda orang soleha, tanda pengen jadi soleha. Nggak tahu berhasil apa enggak. Alhamdulillah surga kita bukan di mulut orang. Satu dunia memuji, Allahnya benci, tetap rugi. Satu dunia menghujat tapi Allahnya sayang, belah mana ruginya? Jadi enak ketemu di sini ya. Alhamdulillah nikmat yang luar biasa mengingat yang aslinya tidak layaknya. Tapi alhamdulillah ternyata syarat dalam menyampaikan sesuatu tidak harus suci dari dosa dulu. Karena kalau syaratnya harus suci dari dosa, maka berarti yang boleh berdakwah Nabi doang. Tapi sudah yang dinasehati oleh guru kami, oke, bicara perlu ilmu. Terus
Terus kalau pengen dakwah harus hafal berapa jam, berapa juz dulu, atau harus hafal berapa ribu hadis dulu? Kan katanya perlu ilmu. Lalu guru kami waktu itu malah cerita hal yang lain. Ilmu penting, tapi jangan lupakan satu hal yang lain. Ambillah kisah dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika beliau jadi Amirul Mukminin, jadi presiden kalau zaman sekarang. Ini adalah kisah ketika beliau mau mengangkat calon gubernur, si cagupnya diminta datang ke kediaman Sayyidina Umar. Hadir, nyampe ke kediaman beliau, Sayyidina Umarnya lagi main sama cucunya. Segagah-gagahnya orang main sama anak kecil tentu agak konyol. Cilu. Jawab tuh, cilu. Nah, itu yang kompak, alhamdulillah. Ya. Si calon gubernur ilfil. Masa kayak gini Umar? Katanya syaitan aja gak berani papasan, ketakutan ketemu Umar. Kok main sama anak kecil sih? Sayyidina Umar lihat, kamu kenapa wajahnya kayak begitu? Kamu gak punya anak cucu di rumah? Ya, maaf, ini maaf. Ya, punya cucu di rumah, punya anak cucu. Ditanya lagi, kamu gak pernah main seperti tadi dengan anak cucu? Oh enggak pernah sama sekali. Apa kata Sayyidina Umar? Pulang Pak Ustaz. Gak usah jadi gubernur. Loh, apa salah saya? Apa kurangnya saya? Apa kata Sayyidina Umar? Kalau kepada darah dagingmu sendiri saja engkau tidak bisa berkasih sayang, bagaimana engkau akan menyayangi umatnya Muhammad SAW? Penting ilmu, biar ngomong gak kalau tidur, tapi harus pakai cinta ya. Si saya pernah melihat waktu di Surabaya, orang ini bicara pakai ada bapak-bapak di lampu merah sambil nahan panas diem di atas motornya. Di belakang ada orang yang telat rem, kesenggolan motornya, nggak buka, nggak ketabrak, cuman kesenggol spakbor belakangnya. Si bapak yang disenggol ke depan balik badan, digebrak yang ke belakang. Sabar kok, itu Allah sobirin tahu. Benar dalilnya Al-Baqarah 153. Tapi tidak ada perasaan rahmat sama sekali. Yang ada berantem. Bayangin deh, di luar sana demi Allah banyak orang yang tahu suka tidak suka, mau tidak mau, cepat atau lambat kita tuh butuh Allah. Tapi memang pilihannya dua, mau datang ke Allah dengan sukarela atau harus diseret dengan masalah, dengan musibah. Bayangkan kalau mereka sudah tahu, ya Allah aku pengen ngaji, tapi gimana caranya ngaji? Dress code-nya apa? Harus pakai pakaian apa? Aurat aja saya nggak tahu, mana aja yang harus ditutup karena belum pernah ngaji. Tapi saya tahu saya salah. Saya tahu harus berubah. Dan yang saya tahu tempat orang-orang baik itu adanya di masjid. Sedangkan bayangkan jika pertama kali dia di masjid datang dengan pakaian tersopan yang dia punya itu cuma celana panjang dan juga kemeja, belum punya kerudung, belum punya gamis, tapi dipelototin dari atas sampai bawah dan dianggap hina. Alhamdulillah bisa jadi kembali keluar pulang, dan karena stres di rumah juga nggak tahu mau ngapain, akhirnya pergi ke tempat minum-minum. Di tempat minumnya karena galau tumpah airnya, minuman kerasnya. Datang manajernya malah, nggak apa-apa, kamu saya ganti lagi ya, ini saya belikan 2 kali lipat. Kamu sukanya apa? Loh, aku diterima dengan baik di sini. Ya. Ingat sekali waktu di Surabaya mendengar ini kajian dari seorang guru bercerita tentang influencer orang terkenal di Mesir. Izin saya tidak menyebutkan nama ya, karena berusaha mengambil hikmahnya sendiri. Orang terkenal ini yang diposting dan disuarakan bicaranya tentang menjelek-jelekin Islam, menghina Islam. Tapi beredarlah bahwa masa lalunya orang ini, orang terkenal ini,
ternyata dulunya sering ikut lomba hafiz Quran, lomba tilawah. Kenapa dia berubah kayak gitu? Ada satu momen dia ikut lomba, salah, lalu jurinya, chefnya malah mencaci, menghina dan merendahkan. Saat itu dia mulai, kalau orang yang seharusnya paling kasih sayang karena dia sudah tahu ilmunya, malah menjadi orang yang paling menyakitiku, berarti ini agama yang salah. Kalau menghina Islam. Dan kata guru kami waktu itu, demi Allah, itu dosa jariahnya kali untuk syekh, karena membuat orang itu jadi benci Islam. Izin ya, kita berbuat salah, dihina, orang lupa sama kita, siapa sih kita? Tapi yang paling berat dari itu semua, kalau kita berbuat salah, Islam yang jadi dihina gara-gara kita. Orang di luar gak baca Quran, orang di luar gak baca hadis. Tapi kalau mereka pengen lihat Islam, yang mereka cuma bisa melihat orang Islam kayak gimana kelakuan. Ternyata gak sesuai dengan sunnah dan Al-Quran. Kita punya beban di sini. Ya. Dan juga kalau misalkan Islam jadi baik gara-gara kita, kok kamu udah sering aku caci maki, tapi masih mau bantuin sih? Bukan aku yang baik, lima Allah melalui Islam. Gitu ya Islam. Itu luar biasa. Ya. Salah satu kalau berkaitan dengan judulnya, yang paling saya renungkan terkait kecintaan kepada Allah adalah dulu ketika mencari kebahagiaan. Semua orang pengen bahagia, betul ya? Gak ada orang yang di sini dengan sengaja pengen menderita. Gak ada, ya pasti pengen bahagia. Cuman dari mana? Sebagian mengira mungkin punya uang banyak. Sebagian mengira mungkin harus punya jabatan. Mungkin harus punya selingkuhan. Macam-macam. Ya. Saya dulu awalnya kira mungkin harus punya banyak uang. Dan murni karena lemahnya iman, akhirnya berangkat ke Thailand, di sana berprofesilah jadi seorang bandar judi. Awalnya senang terima uang, tapi fakta pertama, selagi judulnya dunia, kita bisa bosan. Contoh, beli handphone terbaru, hari pertama disayang dan bahagia, tahun kelima biasa saja. Bahkan ada orang yang di tokonya masih bahagia, baru nyampe parkiran udah stres kan? Gara-gara melihat iklan, hari ini keluar handphone terbaru, harga lebih murah dari handphone kami, tapi spesifikasi lebih tinggi, kamu stres. Pada cicilnya masih 2 tahun, ya? Iya. Mulai biasa, gitu ya. Awalnya senang, tapi lama-lama udah terima uang besar. Kalau itu dilakukan selama setiap hari, biasa aja. Sebagian mungkin dulu kita waktu sekolah pernah ini, enaknya uang jajan dia banyak, 20.000 sehari. Dulu waktu sekolah ini, enak banget ya dia uang jajan 20.000 sehari. Saya cuma 5.000. Tapi sekarang kita dikasih 20.000, ada yang gajinya 5 juta sebulan juga masih ngapok, masih marah, bisa bosan. Ketika bosan dan jenuh dan malah gelisah, saya kira mungkin saya cuma belum kaya, kurang kaya kali ya. Kan gaul aja sama yang jauh lebih kaya, dengan bandar judi yang lain. Di sana juga banyak bandar narkoba, ya. Dengan penghasilan yang luar biasa. Tapi ternyata yang didapati, dan mereka juga banyak hal yang membuat mereka tidak cukup bahagia. Salah satu hal yang paling menolong adalah ketika bandar judi ini senior saya lebih kaya lagi, habis ngebanggain anak cucunya, anak-anaknya kalau sekolah di London, di Jerman, luar negeri, ya. Dan kalau anak kita bosan paling minta uang jajan main warung, anak mereka bosan ambil handphone, beli tiket ke Singapura jalan-jalan, dan gak nunggu uang habis, nunggu bosan baru pulang. Gak mau pernah beli baju di sana karena banyak pulang juga gak mau ribet, baju ini tinggalin di hotel. Bukan masalah buat. Tapi ekspresi bangganya itu seketika berubah ketika di restoran tempat kami makan, restoran mahal di seberang jalan yang restoran tenda, kalau mungkin di sini sebutnya pecel lele ya. Itu melihat seorang ibu
lagi disuapin buah jeruk, dikupasi, dicabutin serabut putihnya, diantarkan oleh putranya ke bibir ibunya. Ibunya, dan sebelum selesai mengunyah, tangan anaknya sudah standby nungguin buangan biji dari mulut ibunya. Melihat haji kejadian seperti itu, si bos tadi termenung, diam, tiba-tiba menunjukkan ekspresi putus asa, iri. Tapi irinya beda sama irinya orang punya hobi mobil, pengen beli mobil, terus datang ke pameran mobil, tapi duitnya belum ada. Ya paling kan orang dikit ya, foto sama film, foto sama mobil, buat dipajang di handphone gitu ya. Tapi masih ada cahaya kan di wajahnya. Saya tinggal kerja keras kebeli pasti mobil. Wajahnya si Musa dan Juni itu wajah iri yang buntu, itu putus asa. Sampai akhirnya dia nyolek cerita, lo lihat ini, panggil saya, lo lihat ini di seberang. Lo jawab deh sekarang, gua tuh kurangnya apa sih? Kita jauh-jauh ya dari Indonesia nyari duit di sini, melanggar hukum dengan segala resikonya. Dapat kita duitnya. Tapi lihat ya, dia bukan muslim, tapi kalau kita bahasakan dia bilang gitu. Tapi lihat ya, demi Allah, anak gua gak pernah saya di seberangnya ini. Maafin ini. Berusaha menghibur dong. Karena dia Chinese juga dan lebih tua. Anak koko kan keren, kuliahnya di Jerman, bilang, lu asal lu tahu ya, dia nelpon sebulan sekali itu anak. Itu juga minta duit, gak minta duit gak nelpon. Giliran gua kan nelpon diri cek juga, lagi main sama teman-temannya, kurang ajar itu anak. Giliran minta duit juga harus transfer aja. Kalau gak gua di blok, bapaknya gitu. Oh gitu. Ya kan masih ada anak yang di rumah sering kumpul bareng. Kumpul apa sih? Kita di rumah juga jarang ketemu. Karena saking besar rumahnya, ya. Kita tahu ya, rumah orang kaya kalau kita bayangin kan dari ruang tamu sampai kamar anaknya harus naik angkot kadang-kadang. Perbola ya. Saking besarnya dan fasilitas lengkap. Di kamar anaknya komputer, internet, PlayStation, televisi, kamar mandi dalam, nggak mau keluar. Sampai pernah datang bareng ke sana, ada ojek online beli makanan, bawa makanan. Ojek online-nya dua, padahal makanannya sama, restorannya sama. Pak, kenapa nggak bareng datang keluar ini? Kan yang pesan beda. Adiknya yang pesan dari kamarnya, kakaknya pesan dari kamarnya. Saking masing-masingnya. Giliran kita sering kumpul di ruang tengah karena nggak punya kamar, ya kan? Kumpul semuanya. Mereka kebanyakan kamar. Tapi itu jadi masalah. Gua kadang rindu ya kemana-mana malam-malam naik motor, beli mie goreng, naik Jupiter. Sekarang gua naik mobil, lemper gini, nggak boleh sebut mereknya. Bini, Yomo bukan mobilnya. Ya apalah ya, dia apa. Tapi lo tahu, bini gua ternyata punya berondong, punya simpenan. Anak gua kemarin baru ditangkap dari polisi, tangkap bawa narkoba. Ya penasaran. Itu yang agak sepuh, ketemu sama yang agak muda. Wah, hobinya dugem, main. Ya. Kadang-kadang kita suka ngobrol. Rencana nih kita mau ngembangin bisnis kita kemana? Ya kita mau buka web lagi tahun depan, kita mau buka usaha ini tahun depannya lagi dan bla bla bla. Tapi kalau kita ngobrol terus, kira-kira kita 30 tahun lagi ngapain? Ya gue sih pengennya gitu, nyantai di sofa, nyaman, hangat, dikelilingin anak cucu, tenang kayak gitu. Udah kita capek di sini sementara aja. Ya itu gampang dong, cewek itu kan banyak, pada nari, telanjang kalau di sekeliling. Kan namanya tempat duduk ya. Apa jawabannya? Lu gila kan? Masa mau nikahin perempuan kayak gitu? Dan orang penasaran ingin menyentuh dan melihatnya, ya udah. Manusia itu penasaran. Tahu alasan orang pengen jadi kaya menurut kami waktu itu cuma satu. Karena apa? Karena belum pernah kaya. Kan? Lu orang tuh cuma penasaran. Contoh ya,
Dia akhirnya punya uang. Orang lain cuma beli makanan 1 bungkus, kita bisa 1000 bungkus. Yang udah kaya asli kan? Emang perut saya muat 1000 bungkus? Kan bisa dibesokin, ya bisa basi besok. Kan bisa diangetin, nggak akan sehat beli baru. Gimana tuh udah kepala beli banyak? Coba aja dibagiin. Lihat senyum dan syukurnya orang, pasti bahagia. Ya. Makanya sampai ada istilah OKB itu, OKB orang kaya belum. Jadi penasaran loh kan? Gitu aja, begitu rasanya. Lagian ya, fakta nih ya, tempe yang nyaris basi sama daging steak tenderloin, daging wagyu import dari Korea, satu porsinya 800.000. Itu bedanya cuma 5 cm. Di sini 5 cm. Kalau dia cadel berarti 3 cm ya. Kalau celatnya. Begitu udah lewat sini, masuk ke dalam perut, memangnya beda makan tempe sama makan daging kenyang. Sama. Apalagi yang sama? Keluarnya sama-sama bau. Gak ada. Makanan mahal banget nih. Oh iya, nanti kan keluarnya wangi. Kan tetap bau. Sepatu kita yang 50.000 sama sepatu yang 50 juta sama-sama bau kaki. Dan gak akan melewati batas suci. Ya. Orang bilang kebutuhan manusia waktu SD kan cuma 3, sandang, pangan, papan, atau primer, sekunder, tersier. Ada yang keempat, tahu dia? Kebutuhan yang keempat, kebutuhan ingin diakui orang lain. Masa sih kok? Oh iya, lihat kaki kita ada berapa? 2. Berarti butuh alas kaki berapa? 2. Kenapa ada yang punya 50 pasang? Yang punya 50 pasang protes. Emang kenapa sih? Belinya halal, nggak hutang, nggak nyuri. Emang nggak boleh? Nggak ada yang bilang nggak boleh. Tapi kalau belinya untuk diakui orang, capek, pegel. Calon mertua itu lagi di masjid, apa? Dan pakai sepatu baru. Saking barunya kok sempit. Oh, buntelan plastik yang di dalamnya belum dikeluarin itu. Suka ada buntelannya ya. Demi Allah, gak mungkin masuk injek karpet, pasti parkir di depan. Dan demi Allah, sholatnya akan susah khusyuk daripada yang datang pakai sendal lutut. Ya. Silakan kejar saf utama paling depan, safnya para malaikat. Dekat pintu aja. Jadi kalau ruku masih ada. Sami Allah di mana? Ya. Pulang hujan, becek, sepatu putih, tanah coklat, tetap dipakai motor-motoran atau dijinjing. Keren manusia ya. Apalagi ya, jam tangan. Apa fungsinya jam tangan? Lihat waktu ya. Berarti jam dinding juga bisa loh. Kan nggak bisa di tangan. Oke, yuk kita ke pasar. Di Bandung aja masih ada jam tangan 35.000. Meskipun gambar dolar ya. Tapi di Jakarta ada jam tangan 5 miliar, ada yang beli lagi. Kalau di Kota Bogor masih kebeli rumah 500 juta. Berarti satu jam tangan seharga 10 rumah ya. Coba lihat ya. Kalau mobil saya paham, mobil mahal memang muternya larinya lebih kencang daripada mobil murah. Kan kalau jam tangan mahal dan murah, memang jam yang mahal muternya lebih cepat daripada yang murah. Jam tangan Bapak 5 miliar apa Pak kalau kelebihannya Pak? Ini satu jamnya setara dengan 5 menit. Atau rusak kan gimana? Kenapa tetap dipakai? Ya kalau udah pakai jam tangan mahal, tangannya suka berat, harus ditaruh di meja. Kalau laki-laki mulai nge-gym fitness badannya ketat, pasti suka baju yang ketat-ketatnya. Paling senang kalau ditanya toiletnya di mana. Toiletnya di mana? Tinggal jawab toilet di mana. Tuh kan selesai. Gak dipuji malah. Diledekin lagi sama kulit. Tahu
percakapan tukang gym sama kuli? Kata kuli, aneh. Saya tiap hari ngangkat barang berat dikasih duit. Kamu keluar duit buat potong-potong besi di dalam apa? Masya Allah. Nah, gitu aja. Aneh manusia. Ya. Bu, suka nggak kalau dikasih uang 100 juta? Suka, tapi palsu. Nyadar nggak? Karena kita juga suka loh sama yang palsu-palsu. Apa contohnya? Ibu ketemu teman, terus teman ibu berkata, ibu, kok setiap hari bisa tambah muda ya? Menurut ibu itu fakta. Tolong jelaskan secara medis, gimana caranya tambah muda setiap hari itu ibu. Tapi kita senang, giliran di toilet sendirian macam percaya. Ya juga sih. Hati-hati, ada udang di balik bangkuan ya, agar silaturahmi tidak terputus. Udah hafal semuanya ya. Kita ada niat yang lain, capek. Muji juga nanggung lah. Ibu kok awet muda sih? Usia ibu berapa sih usia ibu? Bisa aja kok. Ibu udah 42 loh. Masa? Kayak 41,5 loh. Setengah. Capek buat beneran kan? Oh, uang banyak bisa beli rumah, bisa beli villa. Jujur ya, kita punya villa juga tidurnya di atas kasur. Segede-gedenya kasur 2 kali 2. Gak mungkin bapak guling-guling menggelinding ke setiap bagian rumahnya. Jujur ya, yang paling nikmatin villa mewah itu siapa sih? Si mama sama si bibi pernah tiap hari di villa, seger luar biasa. Lari-larian di taman, kayak film India. Mama, ya bibi, nanti malam mau tidur di lantai berapa sayang? Tiap bulan digaji, luar biasa. Dan gak dikirim hisap, yang punyanya belum tentu datang setahun sekali. Mau diatur nggak bisa, nanti ketahuan KPK kan repot ya. Tiap bulan gaji karyawan, maintenance kolam renang, ngisi token listrik, malu villa gede, masa ngisi token 20.000 dilepekin ya. Dan yang paling repot dihisap, itu aja. Orang penasaran doang, dan gak ada yang pengen selamanya di situ beneran. Si bodoh ini masih gak percaya. Saya pengen nyari, pasti ada yang happy ending bahagia sampai akhir. Dia baru 20 tahunan di bidang ini atau 10 tahunan. Saya pengen cari yang udah lebih dari 40 tahun tetap di bidang perjudian dan berakhir bahagia. Mampir ke kasino-kasino yang ada di sana. Ketemu dengan karyawan-karyawan senior. Ini pendirinya kemana? Oh, kan mati karena HIV/AIDS. Tahu penyakit AIDS ya? AIDS itu sebetulnya sindrom ya. HIV itu adalah virus yang membuat antibodi tubuh kita mati. Jadi tubuh kita tuh gak punya gerbang, semua penyakit bisa masuk. Mata belekan, bibir jamuran, paru-paru TBC, tubuhnya kusta, kencingnya bernanah, pantatnya ambeien, semuanya masuk. Mengerikan. Pindah ke kasino lain, ini pendirinya mana? Kan masih agak gila, anak istrinya kabur sama laki-laki lain. Pindah ke kasino lain, ini kemana pendirinya? Ya kan masih dikhianatin anak buahnya, masih dikejar. Ada nggak yang masih kaya sampai detik ini? Oh ada, dia di belakang. Tapi kan agak bohong ya, anak-anaknya mati overdosis narkoba semua. Jadi sebatang kara. Gak ada yang gini. Saya nanya deh. Kalau gitu gimana cara untuk bahagia tanpa alasan? Jawabannya waktu itu 2. 1, anak-anak. Kita bahas yang anak-anak dulu ya. Lihat anak-anak. Anak-anak adalah bukti manusia itu lebih mudah berbuat baik. Dia habis bencong sama temannya, 5 menit kemudian main lagi sama temannya. Yang berantem siapa? Ibu. Nah, kamu habis bencong sama dia. Bagi anak-anak udah bencong udah nggak sakit, dia punya mainan yang saya suka selesai.
Nggak ada anak-anak pulang dari PAUD berkata, "Ma, panggilkan pengacara keluarga kita." Kenapa ada anak TK Pertiwi menghina saya? Izzah saya di mana? Nggak ada. Bawa mereka ke meja hijau. Si mamanya bawain meja hijau, sama-sama hijau. Enggak, sederhana anak kecil. Pengetahuan kita orang dewasa sama pengetahuan anak kecil, banyakkan pengetahuan siapa? Dewasa. Uang anak-anak sama uang orang dewasa, banyakkan siapa? Dewasa. Kecuali Rafathar sama Cipul ya, mereka agak beda. Mereka juga nggak request lagi di tempat itu ya. Tapi kan secara umum, iya kita mau udah kuliah, udah kerja, udah punya gaji. Ya. Tapi pengetahuan, ilmu, uang lebih banyak. Kok masih lebih sulit bahagia daripada anak-anak? Sederhana. Anak-anak selalu mudah bahagia karena satu hal. Tidak ada pesaing Allah dalam hati. Meskipun dia juga nggak ngerti tauhid itu apa, uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat, nggak ngerti. Kita makin gede, gini ya rasanya punya uang enak, gini ya rasanya punya jabatan enak. Itu menjadi pesaing Allah di hati kita. Sampai-sampai kalau di Jakarta ada orang baru gajian 20 juta sebulan, percuma gaji 20 juta. Saya mah bahagianya nanti kalau rumahnya sebesar dia, kalau mobilnya sebanyak dia. Kenapa kayak gitu? Dulu waktu kecil udah kita bahagia. Kenapa makin gede, makin pintar, makin banyak uangnya malah makin menderita? Itulah kerennya Islam salah satu. Tidak hanya melepaskan manusia dari perbudakan, tapi melepaskan manusia juga dari dia diperbudak oleh keinginannya sendiri. Kenapa bahagia kita jadi makin banyak syarat? Yang kedua, yang jawab orang ateis. Lu pengen jadi orang yang bahagia tanpa alasan, gue nggak ngerti lah lu ngomong apa tadi ya. Mungkin orang yang kayak gini cuma satu. Mungkin yang ngomong kayak gini cuma orang suci yang dekat dengan Tuhan. Yang ateis, yang ngomong orang ateis. Ini ya juga ya. Dulu TK sampai SMA sekolah Katolik. Selalu ada kisah-kisah tentang orang yang mereka sebut dengan nabi, pahala banyak, dosa terampuni, ujian parah, menderita, tapi tetap jadi orang baik. Ngapain mereka kayak gitu? Sehingga akhirnya bahkan ketika akhirnya mengkaji Islam lebih jauh, malah disebutkan ayat-ayat seperti contoh Al-Ankabut ayat surat 29 ayat kedua. Ahasiban nasu ayyusraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Jangan kalian takut beriman deh sebelum kalian diuji. Al-Baqarah 155. Wala nabluwannakum bisyai'in ayat. Saya percepat ya. Jangan kalian mengaku, dan di 155 dan 214. Jangan kalian mengaku bisa ke surga sebelum kalian diuji sebagaimana orang-orang terdahulu. Siapa orang-orang terdahulu? Orang-orang saleh, Rasul dan para sahabatnya. Mereka aja sampai nanya ke Allah di ayat 214. Mata nasrullah, Allah berfirman. Apa pertolongan Allah? Tapi di 155-nya ditutup. Wabasyiris sabirin. Berikan kabar gembira pada orang yang sabar. Siapa sih orang yang dapat kabar gembira? 156-nya. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu adalah orang yang ditimpa segala sesuatu dia berkata, kami ini milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Ini ayat bukan dibaca ketika ada yang meninggal aja ya, tapi penegasan bahwa jangankan motor, mobil yang parkir di depan, ini tangan nempel di badan. Kalau kata Allah pulang duluan, pulang pasti buntung. Nah gimana ceritanya? Kenapa kita menderita? Kita yang sedang melanggar ayat ini. Jelas-jelas semuanya bukan punya kita, tapi kita akui. Contoh, siapa yang kesini naik motor? Izin ya Bu, tanya. Kalau nanti nyampe depan motornya hilang, sedih nggak? Tapi izin saya tanya. Ada orang namanya Pak Burhan, tinggalnya di desa Seragen, RT 3, RW 5. Pokoknya ibu nggak kenal sama dia. Motor orang tidak dikenal itu hilang, ibu sedihnya.
bukan punya saya. Sederhana itu. Kalau manusia sedih karena kehilangan, satu orang hilang motor, satu dunia dong bersedih. Tapi kapan kita sedih? Ketika kita kehilangan sesuatu yang kita akui sebagai diri kita. Padahal 156 itu masih bukan punya kamu, tapi diakui. Coba ya, Bang, saya mau ke toilet, boleh nitip handphone? Saya keluar dari toilet, bolehkah saya ambil handphone saya yang tadi? Boleh. Marah nggak kalau handphone saya sendiri diambil? Enggak. Tapi kadang kita nggak kayak gitu kok. Kita dititip ini, hamba, ini ya, ini harta, ini jabatan, ini popularitas. Bukan buat kamu nih, bukan. Untuk uji kamu tambah baik atau enggak? Malah tambah jauh dari Allah, tambah zolim, diambil. Apakah Allah benci? Enggak. Justru karena saya, sebagaimana anak kecil makan coklat terus sakit gigi. Udah sakit gigi masih kita permen, dikasih nggak sama ibu? Enggak. Ibu nggak kasih karena benci atau karena sayang? Oh ya, kalau kita diambil sama Allah, titipannya, dasinya emang punya Allah. Allah benci anaknya. Kita aja malah tambah jauh, jadi diambil, diselamatkan dong berarti. Ada orang pengen maksiat bisa nggak jadi itu gara-gara nggak punya duit. Berarti nggak punya duitnya kan perbohongan. Kita aja yang bahagianya kan ngikutin Allah, tapi ngikutin diri sendiri. Ya Allah, bagi saya bahagia itu duit. Ya udah, selamat menerima. Jawab survei sederhana ini ya. Saya sering tanya ini. 1, apa kita semua punya keinginan? 2, apa Allah juga punya keinginan? Ya, Allah ingin kita selamat, bahagia. 3, dari lahir sampai detik ini, jujur, lebih banyak mengejar yang Allah suka atau yang kita suka? Kenapa udah banyak kejar yang kita suka, kok masih susah bahagia? Harus berapa kali patah hati lagi? Lalu sadar bahagia itu adanya pada apa yang Allah suka, bukan yang kita suka. Karena lihat, asal Islam, aslama yuslim, berserah melepas. Justru kamu hamba, kalau kamu pengen bahagia, tapi lihat, ketika makin tambah dekat sama Allah, makin banyak masalah. Nah, sengaja pengen bahagia kan kata Allah. Dan kamu baru bisa bahagia justru ketika melepaskan itu semua. Sehingga gak punya alasan buat kecewa, gak punya alasan buat bersedih. Sedangkan ketika kamu makin kejar itu semua, lihat benar sabda Nabi. Orang dikasih burung emas 1, bakal minta burung emas yang kedua. Siapa di sini yang pas baru lulus kuliah berharap, saya mah yang penting punya kerjaan lah, nggak UMR juga gak apa-apa. Setelah kerja setahun, kalau tahun depan ke UMR aku mau resign. Setelah udah UMR, kalau tahun depan aku nggak jadi manajer, aku mau resign. Sampai kapan? Karena Allah tahu sebagai pencinta kita, kamu makin susah bahagia dengan semakin mengejar itu semua. Maka Allah lakukan itu dengan cara melepasin satu persatu. Ibarat kita perampok yang lagi dicabut-cabutin dari amplop. Ada pantesan yang para nabi itu soleh dia, pahala banyak, ujian lebih parah, dosa terampuni. Ngapain masih tetap jadi orang baik? Sederhana, bahagianya sudah bukan yang aku suka lagi, bahagianya yang Allah suka. Hidupnya udah berubah. Dari yang tadinya bertanya apa aku sudah bahagia, sekarang dia bertanya sudah berapa orang yang aku bahagiakan. Gak apa orang datang ke sini awalnya gara-gara kalah judi slot, keliling pinjol, dipecat kantornya. Tapi demi Allah, makin tinggi keimanan, makin cinta sama Allah, makin pengen jadi manfaat pasti bagi orang lain. Sehingga di situ kita bisa berani bilang cinta kita terhadap Palestina itu nunjukin iman kita. Kalau misalkan kita bodoh amat, nggak peduli mikirin diri sendiri. Dulu ada seorang ulama tafsir pernah berkata, dia bilang kayak gini, kalau ada orang mati cuma mikirin dirinya sendiri, dia akan mati kerdil, nggak akan jadi siapa-siapa. Bahkan ada sebagian orang yang meninggal tuh orang berkata, alhamdulillah mati juga itu orang. Tapi orang-orang yang selalu bisa berhasil jadi besar di dalam Islam itu
adalah mereka orang-orang yang lebih sibuk mikirin urusan orang lain. Kan kepo ya, maksudnya lebih sibuk pengen jadi manfaat. Ya. Kita lihat ya, Imam Nawawi wafat 800 tahun yang lalu, sampai sekarang masih dibaca. Sibuk kayak itu sibuk. Ingat ya kemarin ini ada video viral, kita tidak sebutkan nama ya. Jadi ceritanya ada tokoh di Indonesia di acara TV, ada ustaz terus nanya, bilang kayak gini, tolong bujuk saya supaya mau sholat. Nggak usah nyebut siapa-siapa ya, pelari lihat video. Dan guru kita ustaz di video itu memberi jawaban yang indah. Ini kadang sederhana, kita tinggal tanya, Bapak yang tadi minta dibujuk sholat, Bapak bakal mati? Bapak sukses pengen? Pengen. Mulia pengen? Ya tentu. Bahagia? Ya jelas pengen kan? Di dunia aja apa pengen sampai akhirat? Dunia akhirat. Nah, manusia yang paling mulia di dunia akhirat, sukses dunia akhirat, dia sholat. Namanya Rasulullah Muhammad SAW, dan siapapun yang mengikuti. Sekarang kalau kita mikir ya, mati bakal, prestasi belum ada, sukses pengen, mulia pengen, bahagia pengen. Terus kita nggak mau ngikutin yang udah paling mulia dan paling sukses, berarti kita bahagia selama ini ngikutin cara siapa? Ragu. Pantesan udah punya ini itu masih menderita. Apa sih bahagia itu? Gak ngikutin petunjuknya. Sederhana deh. Kalau di sini ada yang pengen jadi pemain bola, belajarnya ke siapa? Lionel Messi atau Sejuna? Messi baru menang Ballon d'Or yang ke-8 kemarin. Karena dia pernah latihan yang ingin kita tempuh, pernah menjuarai kejuaraan yang kita menang, wajar. Kecuali mau jadi koki, ya belajarnya ke koki. Ini mati bakal, sukses pengen, mulia pengen, bahagia pengen. Gak mau ngikutin manusia yang paling mulia dan paling sukses, kan aneh. Terus ketika menderita nanya lagi, saya tuh salahnya di mana? Pesan itu ya, sederhana itu. Yuk, tunjukkan cinta kita kepada Allah, dan pasti buktinya salah satu ciri semakin tinggi keimanan, semakin pengen jadi manfaat bagi orang lain, terutama saudara-saudara kita yang baik. Ya, Allah bisawab, segitu dulu ya. Saya mau kembalikan dulu ketua MC, silakan masuk ke sesi selanjutnya. Mungkin ada penyampaian yang ingin dari tahun ini. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kita haturkan kepada Ustaz Muhyiddin atas jawaban di pertanyaan pertama kita tentang bagaimana sebenarnya membentengi diri dari maksiatan yang barangkali besar. Terjawab ya Bapak Ibu. Kita mintakan kesediaan dari yang akhwat atau yang perempuan, boleh silakan panitia. Itu jauh. Di WA aja, di WA. Ini Masya Allahnya lagi, karena kita sedang bertabrakan kegiatan ini, karena sekarang ini sedang ada penutupan Pekan Kebudayaan Aceh juga. Ini dari beberapa daerah sudah datang, dan alhamdulillah jamaah-jamaah kita memilih untuk ke masjid ini, Masya Allah. Ini semoga terus bisa. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada panitia rasa sabarnya supaya bermanfaat nama ini Ustaz, saya sadar bahwa hidayah itu adalah tempat yang luar biasa dari Allah. Setelah itu ada yang akan lebih berat, itu adalah istiqomah. Saya selalu bahwa bukan salah kita kalau kita terlahir dari keluarga yang tidak lekat dengan syariat Islam, tapi salah kita kalau kita kembali kepada Allah dengan kondisi yang sama. Karena sebenarnya kita belajar agama itu bukan untuk jadi ulama, tapi supaya bentuk ikhtiar kepada Allah, supaya Allah kasih rahmat kepada kita. Nah, yang ingin saya tanyakan kepada Ustaz, karena Ustaz juga alhamdulillah mendapatkan hidayah
hidayah dari Allah dan istiqomah insya Allah sampai sekarang. Bagaimana cara Ustaz bisa istiqomah sampai sekarang hingga belajar ilmu agama lebih dalam, apalagi untuk kami ini anak-anak muda yang sekarang di tengah gamburan teman-teman yang melakukan maksiat juga. Jadi bagaimana caranya supaya untuk memperbaiki ini supaya tetap istiqomah. Terima kasih. Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istiqomah adalah perintah yang menurut riwayat dari Ibnu Abbas, Nabi mulai berubah itu ketika diperintah istiqomah. Contoh di Quran surat 11 ayat 112. Fastaqim kama umirt, istiqomahlah kamu terhadap apa yang diperintahkan. Jadi ya, tapi ini satu-satunya cara untuk kita pulang dengan husnul khotimah. Karena kita nggak tahu kapan dipanggil, makanya istiqomah biar standby kapan dipanggil, siap dan dalam kebaikan. Karena kan mati bukan perkara mati sedang apa, tapi karena apa? Makan film tapi sedang dan sujud rakaat terakhir aman. Matinya di masjid kok, wih keren, tapi lagi nyolong speaker jatuh ketimpa. Kan nggak jadi keren. Ya. Dan ketika ditanya tentang itu, guru kami banyak memberikan jawaban bahkan berbeda-beda. Dalam satu contoh, Ustaz tadi pernah mengingatkan, Ustaz tadi hidayah. Kita perlu tahu ilmunya. Ya, gimana caranya kita tahu mana baik, mana buruk, mana boleh, mana tidak, mana bisa jadi kebaikan, mana bisa jadi musibah kalau nggak tahu ilmunya. Bahkan memang ada orang bisa termotivasi ketika tahu apa fadilah dari suatu amalan. Oh ternyata 2 rakaat sholat subuh ganjarannya ini, 2 rakaat sholat tarawih subuh. Oh ternyata kalau baca ini ganjarannya ini. Nah, bahkan sudah diragukan, ada bukunya Syekh Al-Munziri yang judulnya At-Targhib wa At-Tarhib, anjuran dan ancaman. Nah, ini bahkan sudah ditakhrij ulang oleh Syekh Nasruddin Al-Albani dari As-Sofi At-Targhib wa At-Tarhib. Ada 6 jilid. Itu keutamaan dan larangan, ancaman dari setiap semua amalan. Silakan kalau mau dibaca, ada 6 jilid. Ya, cuma hanya versi itu. Yang lain mengingatkan jangan lupa minta tolong sama Allah. Ya, aslinya mau Allah yang tolongin. Kadang-kadang suka itu yang kurang. Pernah ada yang nanya, kok gimana caranya biar bisa bangun tahajud? Alarm udah pasang 3. Udah gitu udah minta bangunin tetangga, bangunin istri, bangunin istri tetangga, salah. Ya. Tapi tetap gak bangun. Tanya, udah minta tolong sama Allah tuh. Oh iya. Ini coba. Ini sambil sekali aja. Ya Allah, nanti malam pengen tahajud. Bantu hamba, izinkan hamba bangun. Mudah bagi Allah, meskipun tanpa alarm, dikirim nyamuk, dikirim pengen pipis, atau gempa bumi, atau jangan ya. Tapi mudah kan ngebangunin hamba, menghidupkan yang mati, mematikan yang hidup aja mudah bagi Allah, apalagi bangunin hamba tidur. Yuk, tapi kadang kita tanpa sengaja jadi menuhankan ikhtiar kita soalnya. Saya udah belajar, saya udah ngaji, udah kursus, udah bimbel, kenapa saya masih gagal masuk ke kampus itu? Allah yang nentuin. Ya, kita ngelakuin itu cuma jadi amal soleh itu. Daripada semua hal terkabul tapi nggak jadi amal, berarti meninggal mau bakal amal. Ya, bisa jadi orang yang hidupnya lebih sering gak dikabul doanya, tapi setiap perbuatan, tindakan, ucapan jadi amal, dia mungkin yang paling banyak makannya waktu meninggal. Dan yang penting jadi amal soleh. Tapi kalau saya pribadi, dengan ingat dosa, kadang mengingat lagi ya Allah. Kalau ada orang cuma sholat 5 waktu, itu pun subuhnya jam 3, asalnya jam 6, subuhnya setengah 10, kadang-kadang udah terang. Bisa nggak ya dia ke surga? Bisa, karena saya tahu dia nggak punya dosa sebanyak saya. Terus diri yang aslinya layak Allah matikan di Thailand itu dengan maksiatnya, bukannya Allah matikan malah diizinkan pulang ketemu para guru ngaji. Terus cita-cita sama-sama pengen ke surga, pakai cara apa? Utang lebih banyak, utang dosanya. Kalau nggak mau belajar lebih banyak, kaji lebih banyak, ngapalin lebih banyak, menangis lebih banyak,
Gimana tuh caranya? Kadang-kadang melihat ya Allah yang berdakwah tuh Masya Allah ada banyak, cuma mungkin mereka layak dakwahnya diganjar pahala. Saya masa diizinkan jadi penggugur dosa yang lama juga udah alhamdulillah. Oh tapi kan Bapak udah tobat, nggak pernah dapat SMS selamat tobat Anda telah diterima. Jadi kadang ingat ke situ aja. Sedangkan kita sendiri nggak suka sama jadi seorang yang nggak tahu diri. Masa saya harus menjadi nggak tahu diri di hadapan Allah? Udah makan diizinin gak mati di sana, malah nggak mau berbuat baik. Yang terakhir, sering-sering wisata rohani. Kemana wisata rohaninya? Kuburan. Ya Allah dulu dia lebih kaya dari saya, lebih tampan, lebih cantik, dimakan cacing juga. Hartanya gak ikut, gak menyelamatkan, malah bikin anak cucunya berantem, rebutan. Kalau di Bandung ada rumah singgah Al-Fatih, di Surabaya ada rumah kanker Indonesia, jadi ketemu dengan orang-orang yang udah divonis dokter umur saya 6 bulan lagi. Atau di rumah singgah Al-Fatih kita ketemu anak berumur 3 tahun kurang dikit, perempuan, biologis namanya, tapi kepalanya botak karena penuh dengan jahitan, dia tumor di kepala, jadi kepalanya harus dimasukin selang. Tapi bisa dia ngajak bahagia, ngajak main, malu. Ketika masalah kita jadi receh kalau di situ, maka pasti malu kalau kita ngambek menderita cuma gara-gara musreng kalah melulu. Termasuk itu ketawa aja. Main game kalah melulu, banting handphone, malu sama mereka. Nah itu amat sangat menghidupkan hati. Kalau bisa dirutin, hampir ke rumah sakit atau minimal. Ya Allah, saya masih sehat tapi maksiat. Dia mah lagi di rumah sakit, tapi ternyata lagi zikir, lagi baca Al-Quran. Amat sangat menghiburkan hatinya. Allah mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan. Cukup? Satu, dua.